Seperti apa yang saya katakan saudaraku, pagi hari ini kita memperingati kematiannya. Kalau saudara berkaca dari kata memperingati sendiri, mengajak kita untuk kembali mengingat, a remembrance. Satu peringatan di mana kita kembali saudaraku, menyadari kalau bukan karena satu sosok pribadi ini, kita tidak akan ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Kalau saudara boleh mengangkat tangan, menikmati betapa indahnya hadiratnya. Ada satu sosok yang begitu luar biasa, yang sudah mengerjakannya buat saudara dan saya. Itu sebabnya saudaraku, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membuka satu ayat ini. Yohanes pasalnya yang ke-19 kita lihat. Ayatnya yang ke-28 sampai ke ayatnya yang ke-30. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. 3 ayat ini boleh kita baca sama-sama saudaraku. Dengan suara keras ya. Saudara bisa lihat ke layar, ke depan. Kita akan baca dengan suara keras bersama-sama 2, 3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu yang telah selesai, berkatalah dia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop. Lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus bersama saudaraku. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Hari ini saya akan mengajak untuk kita melihat saudaraku. Ada satu kalimat yang menggelitik saya saudara. Satu kalimat yang membuat saya merenung saudaraku. Satu kalimat yang dia katakan beberapa detik sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. It is finished. Sudah selesai. Pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat sesungguhnya apa yang dia maksudkan. Sesungguhnya apa arti kata yang dia ucapkan di detik-detik terakhir sebelum dia meregangkan nyawanya, saudaraku. Ada 3 poin yang akan saya bagikan buat saudara pagi hari ini. Yang pertama, bagi saudara yang mencatat, yang pertama saudaraku, ketika dia mengatakan sudah selesai, it is finished. Sesungguhnya dia sedang mengatakan mission accomplished. Oh, saya tidak mendengar kata amin dari tempat ini. Mission accomplished. Ketika dia berkata it is finished, saudaraku, tahukah the real reason? Tujuan sesungguhnya mengapa dia turun ke muka bumi ini sudah diselesaikan. Boleh saya dengar kata amin dari tempat ini lebih keras lagi. Kalau mau tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. The real reason why He is here has been accomplished. Sudah diselesaikan. Sudah dituntaskan, saudaraku. Mengapa saya katakan demikian? Kita buka Yohanes pasalnya yang ke-17. Kita lihat ayatnya yang keempat, saya bacakan buat saudara. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Tahukah saudara? Dia bukan Tuhan yang mau menyelesaikan. Tahukah saudara, dia bukan Tuhan yang ingin menyelesaikan. Oh saudara, saya harus mengatakan, tahukah saudara, dia bukan Tuhan yang akan menyelesaikan. Berapa banyak dari saudara yang menyadari
Berapa banyak dari saudara yang sadar engkau menyembah Tuhan yang adalah seorang pejuang. Ketika dia mengatakan it is finished, dia sungguh-sungguh menyelesaikannya. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini? Seberapa banyak dari saudara yang bangga karena saudara menyembah Allah yang adalah seorang pejuang. Oh come on. Tahukah saudara dia tidak mengatakan it is finished? Pada saat seluruh tubuhnya dipukul habis-habisan. Ketika dia dihajar dengan brutal, saudaraku, dia tidak berkata it is finished. Tahukah saudara dia tidak berkata it is finished ketika dia dicambuk di seluruh tubuhnya, saudaraku, sampai daging keluar, sampai dagingnya hancur. He didn't say it is finished. Bahkan beberapa tahun yang lalu, saudara, ketika saya mendapat kesempatan untuk mengunjungi satu tempat yang dipercaya sebagai tempat di mana Yesus dipenjara malam itu, saudaraku. Saudara bisa menemukan satu tempat yang bahkan tidak layak disebut sebagai penjara, saudaraku. Kalau dia disebut sebagai penjara, saudara, tempat itu pun bahkan tidak memiliki pintu, saudara. Dipercayai untuk seseorang bisa turun ke bawah, saudaraku, lebih seperti penjara bawah tanah. Orang itu harus diturunkan dari atas dengan lubang yang begitu kecil, saudara. Tempatnya begitu terbatas. Hanya cukup untuk seseorang berdiri ataupun duduk, saudaraku. Bahkan ketika kami mengunjungi tempat itu, saudaraku, di terik siang hari, saudara, tempat itu terasa begitu sejuk, saudara. Bisakah saudara membayangkan di malam hari? Dengan keadaan tubuh Yesus yang sudah hancur seperti itu, bisakah saudara bayangkan di malam hari? Sendirian di tempat itu, apa yang Yesus rasakan? Yet, he didn't say, it is finished. Pada saat saudaraku di mana dia berjalan, memanggul salibnya seorang diri, saudara. Ketika kami mendapat kesempatan untuk berjalan di jalan yang sama, Via Dolorosa, saudaraku. Yesus terjatuh beberapa kali, saudara. Yet he didn't say it is finished. Di kali terakhir dia terjatuh. Di kali terakhir dia terjungkal, saudaraku. Hampir-hampir dia sudah tidak kuat lagi untuk mengangkat salibnya. Yet he didn't say it is finished. Berapa banyak dari saudara yang bangga engkau menyembah Tuhan yang menyelesaikan semuanya sampai akhirnya di atas kayu salib dia berkata it is finished. Tuhan yang saudara dan saya sembah, He fight till pagi hari ini, saudaraku, satu pesan kematiannya buat setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Pagi hari ini kalau ada di antara saudara yang saudara hampir menyerah. Pagi hari ini kalau sebagian dari saudara mengatakan, Pastor, I cannot hold it anymore. It's just too much. Masalahku terlampau besar buat aku. Bolehkah saya berkata buat saudara? He finished it till the end. Pagi hari ini kalau ada di antara saudara yang hampir menyerahkan keluargamu, bolehkah saya berkata, pagi ini Yesus berdiri di depan saudara dan mengatakan kepada pribadi lepas pribadi di tempat ini, do not give up hope. For I finish it all. Pagi hari ini kalau ada di antara saudara, sebagian dari saudara yang hampir menyerah di dalam melayani Dia. Sebagian dari saudara katakan, Pastor, sudahlah. Jadi orang Kristen saja. Kalau sudah lihat dapurnya, Pastor, saya cuma mau melayani dengan damai.
Saya cuma mau membalas kebaikan Tuhan saja. Tapi apa yang saya lihat di dalam pelayanan, I give up. Adakah di tempat ini para pelayan Tuhan yang hari-hari ini itu yang perkataan yang sempat terbesit di dalam pikiran saudara, pagi hari ini bolehkah saya mengatakan kepada saudara, Dia Tuhan sudah menyelesaikannya sampai akhir. Bagaimana dengan saudara? Bolehkah saya berdiri sebagai seorang hamba Tuhan di tempat ini menantang setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini? Bagaimana dengan saudara? Yang saya percaya saudaraku, bukan satu kebetulan. Pesan firman pagi hari ini berbicara buat setiap kita di tempat ini. Do not give up hope. Do not lose hope. Tidak peduli apapun kondisimu, tidak peduli seberapa engkau sudah hampir jatuh. Bolehkah pagi hari ini saya mengatakan bahwa it is finished bukan kata kekalahan. Halo? It is finished. Yesus tidak berkata, sudahlah, sudah capek. Sudah selesaikan saja. Maafkan saya saudaraku, ketika dia berkata sudah selesai, itu bukan kata-kata kekalahan. Ketika dia berkata sudah selesai, itu sebuah kata kemenangan. Oh, tepuk tangannya bisa lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Dia layak terima sorak-sorai dari saudara. Hari ini saya mengajak setiap kita di tempat ini saudaraku. Kadangkala kita harus hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Jangan sampai kita menjadi seperti istri dari Ayub saudaraku. Kadangkala saudara, keadaan dan situasi, kadangkala apa yang kau lihat di depan matamu, tidak berarti itu yang dia rencanakan, Bu. Kalau yang kau lihat di depan matamu tidak ada harapan, mari saya katakan kepada saudara, jangan jadi seperti istri Ayub saudaraku. Kalau saudara buka di dalam Ayub pasalnya yang kedua ayat 9, kita lihat apa yang dikatakan istri Ayub di sana. Saya bacakan buat saudara. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub seorang yang saleh saudaraku, tidak ditemukan kesalahan dari Ayub. Bukankah itu yang seringkali menjadi pertanyaan banyak orang, why bad things happen to good people? Really saudaraku? Kenapa justru hal yang tidak baik Tuhan izinkan terjadi atas orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang dalam kehidupannya begitu saleh, begitu baik, tidak ada celah. Tapi saya bersyukur saudaraku, Ayub tidak mendengarkan istrinya. Oh, saya bersyukur saudaraku, hari ini Ayub tidak sedikit pun mengutuki Allahnya. Kenapa saudaraku? Karena kalau saudara dan saya bertahan sedikit lagi, engkau tidak menyerah sedikit lagi, engkau berjuang sedikit lagi. Kita buka di dalam Ayub pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-10. Kita lihat saudaraku, apa yang dikatakan di sana, Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Doa saya tahun ini, 2 kali lipat ganda. The year of great harvest. Jadi atas hidupmu. Jadi atas hidupmu. Jadi atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi di tempat ini terjadi. Itu doa saya saudaraku. If you do not give up. Satu kisah saudaraku yang menginspirasi saya. Dari seorang bernama Zoe
Koplovit, saudaraku. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mendengar kisah ini. Jangan dimunculkan dulu gambarnya. Zoe, saudaraku, adalah seorang yang berusia 54 tahun. Dia adalah seorang yang senang mengikuti lomba lari maraton, saudaraku. Anehnya, dari 20 kali dia mengikuti lomba maraton, saudaraku, tidak satu kali perlombaan pun yang dia menangkan. Bahkan sebaliknya, saudaraku, Zoe ini selalu ada di tempat terakhir. 20 kali lomba maraton. Pemenang pertama memecahkan rekor 2 jam, saudaraku. Tapi tahukah saudara, untuk menyelesaikan lomba larinya ini, saudaraku, Zoe membutuhkan waktu 33 jam 9 menit. Saudara. Apakah dia disebut sebagai seorang pecundang, saudara? Seorang yang kalah? Oh maafkan saudaraku, justru sebaliknya. Zoe ini saudaraku adalah seorang penderita multiple sclerosis, saudaraku. Satu penyakit saudaraku, penyakit syaraf yang akut saudaraku, yang kronis saudara, yang bisa menyebabkan seseorang ada di dalam keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan saudaraku. Sebagian penderita dari multiple sclerosis ini saudaraku, terkena depresi yang begitu berat. Banyak di antara mereka muncul dalam bentuk-bentuk gangguan-gangguan di dalam tubuhnya. Dan yang dialami oleh Zoe, saudaraku, yang paling parah muncul dalam bentuk kelumpuhan. Saudara. Tapi 20 kali dia mengikuti lomba lari maraton, saudaraku. Ketika seorang pemenangnya menyelesaikan 2 jam, Zoe ini membutuhkan 33 jam, saudaraku. 1,5 hari. Tapi tahukah saudara, dia dianggap menjadi seorang pahlawan bagi sebagian orang. Inspirasi bagi sebagian orang. Kenapa saudaraku? Ini yang Zoe katakan, kehidupan itu seringkali apa yang seperti aku lakukan. Kita hanya perlu mengangkat satu kaki di depan kaki yang lainnya. Ketika perjuangan menjadi begitu berat, kita hanya perlu mengangkat satu kaki lagi ke depan kaki yang sebelakang. Di saat dimana saudara hampir menyerah, saudara berkata seolah-olah tidak lagi saudara bisa melihat garis finish. Kau hanya perlu mengangkat satu kakimu di depan kaki yang lain. Tapi tahukah saudara, tidak satu kali pun dalam ke-20 kali dia mengikuti lomba maraton yang tidak dia selesaikan sampai akhir. Itu yang menjadi doa saya buat pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Ada orang-orang di sini yang menyelesaikan sampai akhir. Oh, tepuk tangannya boleh lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. It is finished. Ketika dia berkata, mission accomplished. Yang kedua, apa arti kata dari it is finished, saudaraku? Yang kedua, sudah selesai artinya sudah dibayar lunas, saudara. Bolehkah saya mengatakan kepada saudara bahwa pengampunan dosamu sudah dibayar lunas, saudara? Oh, kadang orang berkata yes, amin, but you do not really understand it. Sebutkan kepada saya dosa yang paling berat, saudara. The worst of the worst. Dan Yesus tetap mengatakan, itu sudah dibayar lunas. Dengan bahasa yang lebih mudah, saudaraku, kalau hari ini kau datang di tempat ini dan kau merasa hidupmu gak layak, forget about it. Karena itu sudah dibayar lunas. Kalau kau datang di tempat ini dan kau berkata, Pastor, I keep on doing the same mistake again and again, yet I know
I should stop. Somehow I cannot. Itu pun dia sudah membayarnya dengan lunas, saudara. Kalau ada di antara saudara yang pagi hari ini datang dengan keadaan sakit, atau keluargamu datang dalam keadaan sakit, izinkan saya mengatakan kepada saudara, itu pun sudah dibayar lunas. Kalau ada di antara saudara yang pagi hari ini datang dengan berbagai macam pergumulan dalam kehidupanmu, bolehkah saya mengatakannya, Dia sudah membayarnya lunas. Hal ini menyisakan satu pertanyaan buat setiap kita, saudaraku. Kenapa Yesus harus membayarnya? Kenapa juga dia harus membayarnya? Bolehkah saya mengatakan kepada setiap dari saudara sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Roma pasalnya yang ke-5. Kalau saudara lihat, kita buka saudaraku. Ayatnya yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan sebagai akibat dari dosa, saudaraku, bukan hanya maut. Tapi setiap dari saudara dan saya lahir dengan kutuk keturunan. Kutuk dosa sejak dari saudara dilahirkan. Itu sebabnya dia harus membayarnya, saudaraku. Itu sebabnya Yesus harus membayarnya. Daniel 9 ayatnya yang ke-11 mengatakan segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu, menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa hamba Allah itu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Bahkan Raja Daud pun menyadari, saudaraku. Mazmur 51 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitakan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuh aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Tahukah saudara, Daud menyadari. Itu sebabnya dia meminta untuk dibasuh dengan hisop. Satu kata hisop ini, saudaraku, adalah satu kata yang saudara juga menemukan itu. Dipakai di kalimat terakhir. Sebelum Yesus menghembuskan nyawanya, menghembuskan nafasnya yang terakhir, saudaraku. Tahukah saudara apa hisop ini, saudara? Kenapa saudara bisa menjumpai hisop? Kata hisop ini, saudaraku, di dalam Mazmur Daud. Hisop yang sama ini, saudara akan menjumpai juga di dalam Paskah pertama. Karena kata Paskah, saudaraku, itu sesungguhnya diambil bagi bangsa Israel. Mereka punya Paskah yang pertama, saudara. Pertanyaannya, apa hisop ini? Hisop ini, saudaraku, sejenis tanaman. Dia dipakai dalam upacara pembersihan, saudaraku. Upacara pentahiran. Untuk menebus dosa, saudara, mereka akan mencelupkan hisop ini, saudaraku, di dalam darah binatang, lalu akan dipercikkan, saudaraku, sebagai satu lambang pentahiran. Hal yang sama dilakukan di dalam Paskah yang pertama kali. Sebagian dari saudara melihat saya dan bertanya-tanya, Pastor, apa itu Paskah pertama kali? Tahukah saudara, peristiwa di mana Tuhan meluputkan anak sulung bangsa Israel pada saat pembunuhan anak sulung di negeri Mesir, saudara. Di saat itu, saudaraku, Tuhan memberikan satu perintah, celupkan hisop di dalam darah anak domba. Oleskan itu di ambang pintu. Di sisi kiri kanan pintunya,
Jangan keluar dari rumah. Di peristiwa itu saudaraku tidak ada satupun anak sulung orang Israel yang mati terbunuh. Bukankah itu saudara dan saya? Tapi kali ini bukan darah anak domba binatang saudaraku. Tapi kali ini darah anak domba Allah yang sudah dicurahkan di atas kayu salib dibutuhkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu sebabnya ketika dia mati di atas kayu salib sudah dibayar lunas. Itulah yang saudara rayakan hari Minggu nanti. Paskah saudaraku. Tahukah saudara, dosamu sudah dibayar lunas. Dalam bahasa aslinya, kenapa dari tadi saya mengatakan satu kata saudaraku? Dalam bahasa aslinya diambil dari bahasa Yunani saudaraku, itu hanya satu kata. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu membutuhkan beberapa perkataan saudaraku. Tapi dalam bahasa aslinya hanya satu kata, tetelestai. Pada saat Yesus ada di kayu salib dia katakan tetelestai. Apa itu tetelestai saudara? Tetelestai ini adalah satu bentuk perfect tense. Sesuatu yang sudah dilakukan di masa lalu, tetapi masih berlaku dan tetap berlaku untuk seterusnya. Sesungguhnya tetelestai ini saudaraku kalau diambil dalam bahasa Inggris aslinya, maka saudara akan menemukan it is finished, it stand finished, it will always be finished. Amazing ya saudaraku ya. Apa artinya saudaraku? Sudah selesai, tetap selesai, sampai kapanpun sudah selesai. Dengan kata lain saudaraku, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, kalau saya sederhanakan dalam bahasa yang paling sederhana saudaraku, sempurna. Tidak ada satupun yang perlu ditambahkan ke atasnya untuk menyempurnakan apa yang sudah Tuhan, saudara dan saya lakukan bagi saudara dan saya. Oh, tepuk tangannya boleh lebih dahsyat lagi buat Yesus. Ingat baik-baik ini saudaraku. Ketika saudara merasa hidupmu tidak cukup layak. Bahkan ada banyak orang saudara ketika saya berkata, ayo baptis. Kenapa harus baptis saudaraku? Kalau ada di antara saudara yang belum dibaptis, saya nggak tahu di sini boleh dimunculkan multimedia kalau bisa cepat memunculkannya. Markus 16 ayatnya yang ke-16 saudaraku. Saya bantu saudara. Saya akan bacakan buat saudara kenapa kok kita perlu dibaptis saudaraku. Boleh dimunculkan? Bisa? Boleh? Saya akan bantu cari, saudara. Boleh? Oke. Sudah muncul, thank you multimedia. Boleh kita baca bersama-sama, saudaraku? 2, 3. Siapa yang percaya dan dibaptis, saya ulang ya saudara, saya ulang ya. Siapa yang percaya akan diselamatkan. Betul apa betul saudara? Hah? Cukup saudara percaya akan diselamatkan? Maafkan saudaraku, jangan sampai sebagai orang Kristen saudara tidak mengetahui hal ini. Yesus sendiri mengatakan, ini perkataan yang dikatakan Yesus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu sebabnya hari ini kalau saudara belum dibaptis, pastikan saudara. Ada sebagian dari saudara berkata kepada saya, Pastor, saya tidak merasa layak dibaptis. Pastor,
saya terlalu kotor untuk dibaptis. Barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Satu kata diambil dari sana, maka tidak akan menjadikan kata belakangnya, saudaraku. Hari ini kalau ada di antara saudara yang belum dibaptis, pastikan setelah IR2 nanti, saudaraku, ibadah yang berikutnya 11.30 selesai jam 13.30, kita akan mengadakan baptisan air. Pastikan saudara tidak melewatkannya. Kenapa, saudaraku? Tetelestai sudah selesai. Dia sudah membayarnya lunas. Hari ini kalau saudara masih merasa hidupmu tidak layak, dengar baik. Dia sudah membayarnya dengan lunas. Satu kali, saudaraku, ada seorang anak nakal, saudara. Anak kecil yang begitu nakal dan begitu kejam, saudaraku. Dia menangkap 3 ekor burung, saudara, kecil-kecil. Dari kisah ini, saudaraku, seorang pastor tiba-tiba berdiri, saudaraku. Setelah kisah ini selesai, saudaraku, berdiri di atas mimbar. Dia membawa 1 sangkar burung, saudara. Yang membuat jemaatnya bertanya-tanya, apa arti sangkar burung yang ada di atas mimbar itu, saudara? Ternyata pastor ini mengisahkan, dari si anak yang nakal tadi, saudaraku, anak ini menangkap 3 ekor burung, saudara. Burung kecil yang berdiri di dalam sangkar itu ketakutan dan gemetar, saudaraku. Pastor ini mendekati anak nakal ini, saudaraku, dan dia bertanya, apa yang ada di sangkarmu? Dia katakan, 3 ekor burung-burung biasa. Apa yang akan kau lakukan pada burung-burung kecil itu? Dia katakan, pulang di rumah, akan kucabuti satu-satu bulunya. Mereka akan berteriak ketakutan, mereka akan menjerit-jerit, dan itu menyenangkan. Setelah itu, dalam keadaan yang dia sudah tidak memiliki bulu, akan kuumpankan pada kucingku. Kucingku akan kesenangan. Dan tidak butuh waktu lama untuk dia akan menangkapnya dan memakan 3 burung kecil itu. Pak Pendeta ini katakan kepada anak kecil ini, berapa harga yang dibutuhkan untuk aku membeli 3 ekor burung itu? Anak ini berkata, yang benar saja. Apakah kau tertarik dengan 3 burung yang tidak ada menariknya ini? Berapa harganya? Anak itu berkata, sungguh. Pendeta itu menawarkan $10, saudaraku, yang langsung direbut oleh anak ini dengan kegirangan. Pergi meninggalkan sangkar berisi 3 ekor burung kecil-kecil ini, saudaraku. Pendeta ini mengangkat sangkar itu, saudaraku. Dia membuka pintunya, melepaskan 3 ekor anak burung itu. Rupa-rupanya, saudaraku, kisah yang sama terjadi beribu-ribu tahun yang lalu, saudara. Pada saat Tuhan berjumpa dengan iblis, dan dia bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Oh, aku menemukan satu planet yang menarik. Di dalamnya ada banyak manusia. Kusiksa satu-satu. Aku suka mempermainkan hidupnya. Aku membuat mereka bertengkar satu dengan yang lain. Hidup dalam penderitaan. Dan begitu mudah, mereka makhluk-makhluk yang sangat mudah dipermainkan. Sedikit saja aku membisiki mereka dan hancurlah hidup mereka. Lalu Tuhan berkata kepada iblis, apa rencanamu terhadap makhluk-makhluk kecil itu? Akan kuhabiskan mereka. Aku senang mendengar mereka berteriak-teriak kesakitan. Aku senang mendengar mereka berteriak menderita. Lalu dia bertanya,
berapa harga yang harus dibayar. Untuk melunasi semuanya itu. Iblis menjawab, engkau tidak akan tertarik dengan makhluk-makhluk yang tidak punya rasa terima kasih itu. Mereka makhluk-makhluk buruk rupa. Percuma. Makhluk-makhluk yang tidak tahu berterima kasih. Lalu Tuhan berkata, berapa harganya? Tidak akan menyenangkan. Kau harus bayar dengan darahmu. Kau harus bayar dengan penderitaanmu. Kau harus bayar dengan hidupmu. Di pagi hari ini saudaraku, bolehkah saya berkata kepada saudara, Dia membayarnya lunas di atas kayu salib. Untuk saudara dan saya, yang bahkan setelah Dia melakukan semuanya, seringkali berapa banyak dari kita yang tidak tahu berterima kasih. But He did it anyway. Kata tetelestai, saudaraku, digunakan oleh seorang pelukis. Setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, saudaraku, dia menyelesaikan sebuah mahakaryanya. Setelah dia melihat hasil lukisannya, saudaraku, dilihat tidak ada satupun kelemahan di dalamnya. Dia akan berkata, tetelestai. Tahukah saudara, bagi dia, saudara dan saya ini mahakaryanya yang tidak dijumpai satu kekurangan pun di dalamnya. Dan karena itulah Dia rela untuk mati di atas kayu salib. Karena engkau begitu berharga buat Dia. Boleh sekali lagi saya dengar tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan yang terakhir saudaraku, kata tetelestai, boleh saya undang pemain musik maju ke depan. Punya arti saudaraku. Bukan hanya mission accomplished, bukan hanya sudah lunas dibayar. Kata tetelestai punya arti sudah tersedia. Kalau saya bisa memberikan ilustrasi yang memudahkan kita semua di tempat ini. Di dunia asuransi, saudara. Saudara dari sini yang sudah punya asuransi? Boleh? Oh banyak ya? Oke. Kalau saudara punya asuransi, maka saudara akan mengerti istilah ini, death benefit. Apa itu death benefit, saudaraku? Death benefit ini adalah satu tunjangan yang akan dibayarkan oleh pihak asuransi pada saat tertanggung meninggal dunia. Tetapi death benefit ini tidak akan diberikan sebelum tertanggung ini meninggal dunia. Saudaraku, yang mengerti katakan amin. Nah, sama halnya dengan Yesus, saudaraku. Tahukah saudara, keselamatan, penebusan, pengampunan dosa diberikan kepada saudara sebagai death benefit. Itu saudara terima, diberikan dan sudah tersedia ketika Yesus mati di atas kayu salib. Satu hal tentang death benefit ini, saudaraku, adalah benefit yang diberikan. Kalau dalam hal asuransi, warisan, sejumlah uang yang diberikan tidak akan menguntungkan si tertanggung. Saudara. Yang mengerti katakan amin. Death benefit tidak akan menguntungkan orang yang sudah meninggal. Death benefit diberikan kepada ahli warisnya. Death benefit diberikan menguntungkan ahli warisnya. Seberapa banyak dari saudara yang sadar di tempat ini? Ketika dia mati di atas kayu salib, kematiannya membuat saudara dan saya menerima keselamatan. Itu sudah tersedia, Pak.
Berapa banyak dari saudara yang menyadari di atas kayu salib itu kesembuhan sudah tersedia, Bu. Kemenangan atas masalahmu sudah tersedia. Kemenangan atas pergumulan keluargamu sudah tersedia. Kemenangan atas setiap problem masalah saudara sudah tersedia. Tapi yang jadi masalah saudaraku, that benefit sekalipun dia tersedia, kalau saudara sebagai ahli waris tidak mengambil langkah untuk menerimanya, saudara sebagai ahli waris tidak menandatangani surat-suratnya, saudara sebagai ahli waris tidak merespon dengan mengambil tindakan, maafkan saya saudaraku, ibu, sekalipun sudah tersedia, kau tidak bisa menikmatinya. Hari ini saya tantang di tempat ini saudaraku, jangan izinkan iblis menipu saudara. Jangan izinkan engkau mendengar perkataannya bahwa tidak mungkin masalahku bisa diselesaikan. Jangan izinkan dia mengatakan kepada saudara, kesembuhan atas penyakitku itu sudah tidak mungkin lagi. Jangan izinkan dia mengatakan kepada saudara, tidak ada penyelesaian yang bisa dilakukan atas masalahku yang sudah terlampau besar. Hari ini firman Tuhan mengingatkan buat setiap kita, sudah tersedia. Apa yang kau butuhkan pagi hari ini saudaraku? When he say it is finished, dia sediakan buat saudara. Boleh saya ajak saudara untuk bangkit berdiri?